in the crossfire. There's no... Sebelumnya, raungan yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari bawah reruntuhan. Pilar cahaya merah darah melesat ke langit. Setiap tubuh ahli yang menyentuh cahaya merah darah praktis akan tercabik dalam sekejap. Saat batu-batu besar itu melesat, bayangan besar tiba-tiba muncul dari tanah, melesat ke langit. Sayap berwarna darah bergetar, tingginya hampir 100 meter. Sementara sisik merah darah raksasa menutupi tubuhnya. Setelah melihat betapa ganasnya binatang iblis ini, para praktisi elit buru-buru mundur dengan takjub. Binatang iblis apa ini? Lingdong juga buru-buru mendesak Shoyan untuk menjauh saat dia bertanya. Itu adalah naga kelelawar darah kuno. Xiao Martin terpaku erat pada makhluk yang sangat besar itu ketika sedikit kegembiraan muncul di matanya. Jika aku bisa melap roh iblis ini, kekuatanku harus pulih ke level manifestasi. Mendengar ini, Lindong menjadi kaget. Iblis ini sangat menakutkan. Aku pikir kita tidak akan bisa membunuhnya, bahkan jika kita menyerang bersama. Apakah tidak ada orang lain di sini? Jika mereka 4 klan besar ingin mendapatkan harta yang ditimbun, mereka harus mengalahkan iblis ini. Kita akan bergerak setelah iblis ini terluka parah. Xiao Martin menjelat bibirnya, sepertinya dia tidak punya niat untuk menyerah sama sekali. Apalagi jika harimau bodohmu dapat melahap daging dan darahnya, maka dia akan bisa mendapatkan jejak darah naga. Ketika dia tumbuh di masa depan, kemajuannya tidak terbatas. Baiklah, kalau begitu kita akan bertindak sesuai rencanamu. Lindong hanya bisa menyerah atas desakan Xiao Martin. Di tempat yang tidak jauh, sebuah formasi besar sudah terbentuk dari 4 klan untuk membunuh naga kelelawar darah kuno. Merasakan kekuatan formasi raksasa, naga kelelawar darah kuno mengaum. Kemudian cahaya darah muncul dan menghantam formasi raksasa, menyebabkan formasi raksasa ini meredup. Semua orang, jika kalian ingin mendapatkan harta itu, tolong bantu kami, Lin Langtian dengan serius berteriak. Segera kekuatan Yuan dari berbagai faksi dan praktisi elit lainnya menyembur ke dalam formasi raksasa. 4 formasi raksasa makhluk suci menekan segalanya. Ling Lantian yang berdiri di tengah-tengah formasi berteriak dan segel tangannya segera berubah. Peng, formasi besar menghantam tubuh naga kelelawar darah kuno. Menghadapi serangan yang begitu hebat, naga kelelawar darah kuno segera mengeluarkan raungan. Beberapa sisik di tubuhnya langsung hancur, darah segar ungu muda dengan cepat keluar. Namun meskipun begitu, naga kelelawar darah kuno masih mengepakkan sayapnya, membentuk sebuah tornado, kemudian menyapu semua praktisi elit di sekitarnya. Ketika mereka menyadari bahwa naga kelelawar darah kuno begitu sulit untuk dihadapi, ekspresi Ling Lantian dan praktisi elit lainnya dari 4 klan besar mulai berubah semakin serius. 4 formasi raksasa makhluk surgawi, pembantaian surgawi. Segera segel di tangan mereka dengan cepat berubah. Seketika semua kekuatan Yuan secara bersama-sama berkumpul. Bayangan naga, harimau, kura-kura, dan Phoenix raksasa muncul di tengah formasi. Kemudian sekali lagi menghantam naga kelelawar darah kuno. Peng, kali ini naga kelelawar darah kuno sudah benar-benar lemah setelah diserang oleh formasi raksasa makhluk surgawi. Sisik-sisiknya semua meledak, bahkan kehilangan tangannya, membawa bau darah yang mengerikan saat dia melarikan diri. Ketika semua orang melihat naga kelelawar darah kuno telah melarikan diri, suara perayaan segera meletus. Namun tidak ada yang punya niat untuk mengejarnya, sebaliknya mata mereka berubah panas saat mereka segera mulai melihat tepat di arena yang runtuh. Di daerah itu adalah harta karun yang nyata. Sama seperti kerumunan mata berubah dengan keserakahan. Lindong yang melayang di udara tersenyum lembut. Kemudian dia menepuk Shoyan dan segera mengepakkan sayap petirnya dengan cepat mengejar naga kelelawar darah kuno yang terluka parah. Sepertinya tidak ada orang lain yang tertarik dengan naga kelelawar darah ini. Lindong melirik ke belakang dan menghela nafas lega ketika melihat tidak ada orang yang mengikutinya di belakang. Hati-hati, makhluk terkutuk itu telah jatuh. Sepertinya luka-lukanya terlalu parah dan tidak bisa melarikan diri. Suara gembira Xiao Martin tiba-tiba terdengar.
Xiaoyan mendarat tepat di atas naga kelelawar darah kuno, dan mereka lihat auranya sudah semakin lemah. Merasakan niat jahat Lindong, naga kelelawar darah kuno segera mengaum. Kilatan ganas bersinar di matanya. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia segera melambaikan lengan bajunya, kemudian boneka simbolnya sudah muncul. Di bawah kendali Lindong, boneka simbol langsung menyerang naga kelelawar darah kuno. Sementara naga kelelawar darah kuno membuka mulutnya sebelum cahaya berdarah segera meledak dengan ganas menghantam boneka simbol Lindong. Bang! Boneka simbol langsung tertiup angin, meninggalkan bekas goresan sepanjang 100 meter. Getaran kekuatan yang berkilauan di tubuhnya juga jelas redup. Boneka simbol berdiri lagi, kemudian melesat lagi menuju naga kelelawar darah kuno. Bang, 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 naga kelelawar darah kuno terus-menerus menembakkan cahaya darah saat dihadapkan dengan serangan boneka simbol, sampai akhirnya sinar cahaya darah begitu lemah. Binatang buas, itu sudah cukup. Sudah saatnya aku menghabisimu. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia akhirnya menghela napas lega. Kekuatan Yuan petir segera menyembur keluar dari tubuhnya, kemudian telapak tangan emas sudah muncul di depannya. Segera, telapak tangan emas menghantam naga kelelawar darah kuno. Pada saat yang sama, boneka simbolnya sekali lagi bergerak maju. Naga kelelawar darah kuno melepaskan raungan kejam. Kemudian, lingkaran cahaya berdarah muncul dari dalam tubuhnya sebelum menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Telapak tangan emas menghancurkan lingkaran cahaya yang menutupi naga kelelawar darah kuno dan menghantam kepalanya. Pada saat yang sama, boneka simbol yang menyerang langsung menusuk mata naga kelelawar darah kuno. Seketika, naga kelelawar darah kuno menjadi sangat marah karena merasakan rasa sakit yang tajam. Cakar ganasnya dengan kejam menghantam tubuh boneka simbol, merobek luka hampir setengah meter di dada yang kokoh sebelum dengan paksa dihancurkan. Bajingan! Lindong merasakan sakit hati yang dalam ketika melihat boneka simbolnya terluka. Itu hanya perlawanan menit terakhirnya. Xiao Marten tersenyum sebelum melambaikan cakarnya. Cahaya ungu gelap dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi sebuah cakram. Dengan cepat melesat menuju kepala besar naga kelelawar darah kuno dan membunuhnya. Melihat tubuh naga kelelawar darah kuno sudah mati, mata Xiao Marten sudah terbakar saat berlari turun. Energi ungu gelap berkumpul di cakarnya saat bersiap untuk melahap roh iblis naga kelelawar darah kuno ini. Namun tepat ketika Xiao Marten akan mencapai mayat naga kelelawar darah kuno, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Segera, dua sosok putih tiba-tiba berlari maju sebelum angin kejut menyerang Xiao Marten yang membuatnya mundur. Ini adalah boneka tulang? Anak muda, jangan terlihat begitu kejam, karena kamu telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh binatang ini. Kami tidak akan menyakitimu, cepat pergi. Sementara ekspresi Lindong gelap, salah satu tetua berambut putih tampak menyeramkan berkata, "Dua penghisap tua Buddha, kalian berani menyentuh barang-barang tuan muda ini?" Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan senyum dengan marah. Boneka simbolnya sekali lagi melesat menuju ke arahnya. Ketika dua tetua melihat boneka simbol menarik kembali, mereka mengeluarkan tawa aneh. Segel di tangan mereka berubah, dan segera dua boneka tulang di samping mereka terbang, langsung menabrak boneka simbol milik Lindong. Bang! Dua boneka tulang diterbangkan kembali beberapa meter. Namun, meskipun begitu, kedua boneka tulang ini dengan cepat melambaikan kepalan tangan mereka dengan keras bertabrakan lagi dengan boneka simbol. Sementara boneka tulang menahan boneka simbol, cahaya dingin melintas di mata kedua tetua. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di depan Lindong. Tangan mereka menggenggam pedang tulang yang tajam, dengan kejam menusuk tenggorokan dan jantung Lindong di sudut yang rumit. Menghadapi serangan mereka, Lindong tidak menunjukkan diri untuk menghindar. Di tangannya sudah muncul tombak surgawi kuno. 3 teknik surgawi sekaligus dilepaskan, langsung menabrak kedua tetua. Melihat serangan balik Lindong yang ganas tiba-tiba meletus, ekspresi dua tetua langsung berubah. Mereka buru-buru mendesak kekuatan Yuan di tubuh mereka. Pedang tulang menebas, menciptakan penghalang menutupi tubuh mereka. Enyahlah,
Lindong hanya mencibir menanggapi pertahanan mereka. Dengan cepat kilat, sepon tombaknya menembus pertahanan dua tetua. Dua tetua dengan kejam memuntahkan seteguk darah segar dan jatuh ke tanah. Ada yang aneh dengan anak ini. Cepat lari! Salah satu tetua berteriak. Sudah terlambat untuk pergi sekarang, Lindong mencibir. Yuan petir di tubuhnya sekali lagi dengan cepat berkumpul, membentuk pola emas yang sangat besar. Kemudian dengan kejam menabrak dua tetua. Bang! Bahkan dua boneka tulang yang mereka panggil sebelumnya untuk memblokir langsung hancur berantakan. Dan kedua tetua sekali lagi mengeluarkan seteguk darah segar. Pada saat yang sama, ketika mereka akan melarikan diri, dua cakram warna ungu tiba-tiba melesat tepat di leher mereka. Lindong kemudian menatap dua mayat tanpa kepala. Dia juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menatap Xiao Martin. Orang ini sebenarnya sangat kejam ketika marah. Xiaoyan dengan cepat menyerbu keluar dan menerkam ke depan. Dengan sapuan ekornya, dia melemparkan dua tas Jiankun ke arah Lindong. Menerima tas Jiankun ini, Lindong dengan cepat meraih untuk menyelidiki. Ekspresi kejutan menyenangkan muncul di wajahnya. Setelah menemukan pil murni Yuan di dalam tas, dua tetua ini berjumlah 300.000. Lindong, lindungi aku akan melahap roh iblis ini. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan, Xiao Martin dengan cepat terbang ke bawah. Cahaya hitam keunguan menerobos ke dalam tubuh naga kelelawar darah kuno sebelum langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah. Melihat ini, Xiaoyan juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat, dan dengan gigih menggigit pembuluh darah naga kelelawar darah kuno, dengan panik melahap kekuatan darah di dalam tubuhnya. Saat Lindong menyaksikan dua binatang buas mulai mengkonsumsi makanan mereka, dia tertawa kecil dan duduk di atas sebuah batu di dekatnya. Pandangannya kemudian beralih ke arah tablet seni bela diri manifestasi, dan tiba-tiba sebuah suara ledakan terdengar dari sana. Aura yang sangat menakutkan. Sepertinya orang-orang bodoh itu telah membangunkan sesuatu yang menakutkan. Xiao Martin, Xiaoyan, cepat pergi! Mata Lindong tiba-tiba berkedip panik. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak keras pada dua binatang buas ini di depannya. Setelah mendengar teriakan Lindong, Xiao Martin menganggukkan kepalanya. Cakarnya cepat menari ketika lingkaran cahaya hitam keunguan meledak. Di dalam cahaya itu, seekor naga kelelawar darah kuno berukuran kecil secara paksa perlahan-lahan dikeluarkan dari mayat. Sementara Xiao Martin melepaskan roh iblis naga kelelawar darah kuno, di satu sisi Xiaoyan dengan gila melahap kekuatan darah naga kelelawar darah kuno. Tubuh raksasa naga kelelawar darah kuno dengan cepat layu. Sisiknya yang keras juga cepat layu dan hancur. Cukup, cepat pergi! Hati Lindong menjadi mati rasa setelah melihat tingkah dua binatang ini. Xiao Martin akhirnya berhasil menghilangkan roh iblis naga kelelawar darah kuno dan segera menelan roh ke dalam tubuhnya. Dengan sekejap, sosoknya melesat ke bahu Lindong. Ketika Xiao Martin selesai, Xiaoyan juga akhirnya melepaskan rahangnya yang besar. Sayap petirnya menyebar saat Lindong dengan cepat melompat. Kemudian mereka terbang ke langit menuju daerah yang jauh. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka pikir harta peninggalan sekte kuno begitu mudah diperoleh? Aura kerangka misterius itu sangat mengerikan. Dari apa yang aku lihat, tanpa mencapai kekuatan nirvana tingkat 5, tidak akan ada yang bisa menanganinya. Xiao Martin menggelengkan kepalanya dan menyaksikan sosok yang melarikan diri dengan panik menuju langit. Mendengar ini, sudut mata Lindong sedikit berkedut. Nirvana tingkat 5? Lupakan saja, jangan terlalu repot. Lebih penting bagi kita untuk melarikan diri dulu. Lin Langtian dan orang-orang itu telah datang. Di bahunya Xiao Martin tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, alis Lindong mengerut saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Benar saja, dia sudah melihat 4 klan besar, serta paksi-paksi besar lainnya semuanya terbang ke arahnya. Kemudian berhenti tepat di depannya, di mana di depan mereka ada sebuah gunung. Sesaat kemudian, banyak praktisi menyerang. Pilar demi pilar kekuatan Yuan. Segera sebuah celah dalam ruang terkoyak di langit di atas gunung. Pergi! Lin Langtian, klan Wang dan para praktisi lainnya menegakkan celah dan berteriak dengan keras. Ketika anggota paksi besar dengan cepat memasuki celah Wang di langit.
Semua orang, tolong jangan melangkah lebih jauh. Retakan di ruang ini tidak mampu menahan banyak kekuatan. Itu tidak bisa menopang terlalu banyak orang. Ketika anggota paksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras. Bahkan menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk membentuk penghalang di depan gunung, mencegah orang lain masuk. Tindakan ini jelas memicu kemarahan beberapa praktisi di belakang. Di bawah ancaman kematian, mereka tidak dapat diganggu dari kelompok besar manapun. Namun pada akhirnya, mereka masih dikalahkan oleh beberapa praktisi dari 4 klan besar. Xiaoyan juga berhenti di depan gunung, dan ketika Lindong melihat tindakan orang-orang ini, ekspresinya juga berubah sedikit jelek. Lindong masih di luar, biarkan dia masuk. Lin Ke'er tiba-tiba berteriak saat melihat Lindong di panggung harimau. Kamu masuk duluan. Tatapan Lin Langtian berkedip ketika telapak tangannya mengenai tubuh Lin Qin'er. Sesuatu kekuatan mendorongnya masuk ke ruang. Lin Langtian, dari apa yang bisa kulihat, ruang itu tampaknya tidak dapat mendukung orang lain kan? Tatapan Wang Tong berkedip saat dia dengan sinis tertawa kecil. Ya, tetua Wang Tong benar. Di satu sisi, Teng Lei juga mencibir. Saat ini, ruang di langit sedang distabilkan oleh Ling Langtian. Paksi lain sudah memasuki ruang, karenanya pilihan membiarkan Lindong masuk atau tidak jatuh ke tangan mereka bertiga. Lakukan sesuai keinginanmu. Lin Langtian melirik Lindong. Tatapannya sedikit berkedip sebelum dia mengeluarkan tawa yang acuh tak acuh. Tubuhnya berbalik dan memasuki ruangan. Tindakan ini benar-benar meninggalkan keputusan untuk Wang Tong dan Teng Lei yang mempunyai kebencian terhadap Lindong. Hasilnya sangat jelas. Namun tepat ketika Lin Langtian berbalik dan akan memasuki ruang, pusaran besar tiba-tiba muncul. Sebuah tangan tulang meraih ke bawah, kekuatan hisap meletus, dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan Ling Langtian. Bajingan! Ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar, ekspresi Lin Langtian langsung berubah. Adegan ini juga menyebabkan Lindong terkejut sesaat. Dia tiba-tiba meraih dan langsung mencegat tas Qian Kun di tengah jalan, kemudian sudah mendarat di tangannya. Melihat tas Qian Kun mendarat di tangan Lindong, wajah Lin Langtian langsung berubah menjadi hijau dan berteriak, "Kembalikan itu!" Dalam mimpimu, Lindong mencibir. Dia tidak memberi sedikit pun wajah pada jenius klan Lin ini. Mereka benar-benar berencana meninggalkannya di sini. Meskipun masih ada pintu keluar di tempat lain, bagaimana mungkin ada waktu bagi mereka untuk bergegas ke sana? Kamu berani tidak mematuhi kata-kataku? Di klan Lin, bahkan tetua tidak berani menantang kata-kata Lin Langtian. Tindakan Lindong ini menyebabkan dia merasa bahwa martabatnya ditantang. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah. Mata Lindong berubah dingin. Dia mengejek Lin Langtian sebagai balasan. Kamu? Setelah mendengar ini, niat membunuh muncul di mata Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya. Lin Langtian, jika kamu akan pergi, jangan menyeret kami ke dalamnya. Sosok mengerikan itu sudah menyusul. Jika kamu benar-benar tidak bisa berpisah dengannya, keluarlah sendiri. Wang Tong segera berteriak. Lindong, kamu sebaiknya bertahan hidup. Dalam pertemuan klan tahun depan, aku akan memberitahumu di depan seluruh klan. Aku bisa dengan mudah melumpuhkan ayahmu. Aku juga bisa dengan mudah memukulmu sampai kamu menjadi tidak berharga. Pada saat itu, aku akan memberitahumu siapa yang akan menjadi sampah. Lindong tanpa ragu menatap Lin Langtian saat ekspresi iblis muncul di wajahnya. Aku akan menunggumu. Dasar tidak berguna, namun kamu lebih baik berdoa agar kamu selamat lebih dulu. Lin Langtian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Tanpa basa-basi, dia langsung berbalik dan terjun ke ruang pintu. Benar-benar disayangkan tentang boneka simbol kelas tinggi itu. Lindong, ruang tablet kuno ini akan menjadi kuburanmu. Teng Lei tertawa dengan nakal. Bajingan yang tidak tahu malu. Setelah melihat adegan ini, Xiao Martin mengutuk dengan amarah. Ketika para praktisi di sekitarnya melihat celah itu menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan. Tetapi segera setelah itu, mereka buru-buru berpencar melarikan diri ke pintu keluar lainnya.